lu tuh nggak akan hidup selamanya. Lu nanti ada akhirnya. Dan kematian itu kan bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Bisa nggak gue masuk surga ya? Atau jangan-jangan ini tiba-tiba selesai ending gue nggak bagus nih. Oh ini kayaknya waktu kesempatan terakhir gue gitu. Ya udah gue harus memperbaiki diri sekarang. Nah akhirnya ya karena gue ngerasa gue ketinggalan nih jauh banget ini. Gimana gue mau masuk surga gitu kalau yang gue lakukan amalan orang neraka semua gitu. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Yo, masih sama tetangga kita Rizal Armada di Daniel Tetangga Kamu. Dan guys, jika kalian sekarang ini mungkin sedang di jalan dan pengen mendengarkan audionya aja, mungkin kalian lagi lari dan pengen ngedengerin podcastnya aja, search aja Daniel Tetangga Kamu di semua platform podcast kesayangan kalian. Kita yakin kalau misalnya kalian mendengarkan hal-hal yang baik, otomatis pikiran kalian pun juga akan mengarah ke yang lebih baik. Dan gua terus berharap dan berdoa untuk kalian para tetangga gue bisa bertransformasi untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi sesuai dengan tujuannya Tuhan menciptakan kita di dunia ini. Alright, anyway, gue akan ngobrol lagi lanjut sama Rizal Armada. Bro, gue banyak banget ketemu musisi tapi mereka pemikirannya gak kayak lo dalam hal ini karena gue ganteng, karena gue punya suara bagus, karena band gue band terbaik di satu Indonesia, karena emang self-made, tapi not God-made. Lo adalah seseorang yang dari tadi ngomongin ini God-made banget. Ini benar-benar atas doa nyokap kita, ada atas seizinnya Tuhan, sehingga lo bisa jadi kayak gini sekarang. Momennya itu kapan sih bro? Karena gini, lu di dunia musik dan apalagi Armada itu salah satu band terbaik di Indonesia. Dan maksud gue, lu udah ngerasain banget yang namanya ketenaran dan lu ngerasain banget kuasa. Apa yang lu mau, lu dapatkan. Lu kemana-mana semua orang yang pokoknya lu ngedapetin extra service yang jauh lebih baik daripada orang biasanya. Ya kan? Lu ngomong apa, walaupun ngaco, tapi tetap aja influential. You know, walaupun ngaco. Lu ngelucu yang biasanya gak lucu, orang-orang pada ketawa. Dari tadi nih gue ketawa karena ya dia emang orang terkenal aja. Berarti gue akan memposisikan diri, gue akan ketawa karena gue tamu. Jadi kalau tuan rumah ngelucu, tamu harus ketawa. Betul, aduh, garing gila. Tapi ya udah ya. No. So, kapan momen ketika lu sadar bahwa wow, ini semua benar-benar berkat dari Allah, bukan karena kekuatan dan kehebatan gue sendiri? Kalau yang tadi gue berbicara soal doa nyokap, itu sudah gue sadarin dari zaman dulu. Jadi gue tuh di keluarga tuh bukan tipikal keluarga yang religius banget tuh, yang nggak juga sebenarnya. Kita yang basic aja sebenarnya, sholat apa segala macam, yang basic aja. Nggak yang ilmu agamanya tuh nggak yang ini banget gitu. Tapi gue percaya bahwa ditanamkan dari kecil bahwa surganya kita itu ada di telapak kaki ibu. Kita percaya ada surga, ada neraka. Surga itu isinya hadiah semua, neraka itu adalah impact dari apa yang kita lakukan. Yang buruk-buruk biasanya masuknya ke sana gitu. Nah, gue mempercayai konsep itu kan. Nah, kenapa gue bilang doa nyokap? Gue percaya banget nyokap tuh powerful kalau doa. Seorang ibu tuh powerful banget doanya kalau untuk anaknya gitu. Sampai baru
baru sebulan 2 bulan ini gue tahu dari salah satu ustadz. Ternyata doa ibu untuk anak itu sama kayak doa Rasul ke umatnya. Wow. Sepowerful itu. Ternyata gue baru tahu itu. Yang maksudnya gue tahu ini kuat banget. Tapi ternyata kekuatannya tuh sekuat itu gitu. Ya. Nah, tapi dulu kayak yang tadi gue bilang, kalau kita ngobrolnya 10 tahun, 5 tahun. Obrolannya lu belum dewasa dan lu masih muda. Kalau sekarang kan kita udah dewasa dan masih muda. Kita udah dewasa dan masih muda. Sih, gue gak lucu tapi dia ketawa. Sopan soalnya. Astagfirullah. Jadi banyak proses yang gue hadepin. Tapi intinya adalah karena gue percaya konsep surga dan neraka itu, semakin bertambah umur, semakin pikiran datang itu kayak lu tuh nggak akan hidup selamanya. Lu nanti ada akhirnya. Dan kematian itu kan bukan nomor urut. Tapi nomor cabut. Hak prerogatifnya Allah aja. Kalau emang udah habis waktunya, takdirnya udah sampai situ gitu. Wow. Nah, jangan sampai endingnya itu jelek. Yang menentukan ending tuh kan proses sebenarnya. Betul. Nah, akhirnya ya karena gue ngerasa gue ketinggalan nih jauh banget ini. Gimana gue mau masuk surga gitu kalau yang gue lakukan amalan orang neraka semua gitu. Buset. Ya kan nggak mungkin gitu. Kita mau daftar daftar ke perguruan tinggi tapi yang kita lakukan pelajaran TK yang nggak masuk kan. Betul. Akan dan masuk. main game mulu gitu. Iya, nggak akan masuk. Nah, iya itu salah satunya kayak iya ya. Kapan momen itu ada? Like what happened? Yang nge-trigger itu apa? Banyak. Salah satunya gue sempet kena GERD. Oke. GERD itu asam lambung tapi versi yang 10 kali lipat lebih sakit. Iya. Oke. Gitu. Pas kapan tuh bro? Armada album berapa? 2016 awalnya. GERD tuh karena capek ya? Kayaknya pola makan, pola tidur. Oke. Ya ngaco, apa yang kita konsumsi juga berpengaruh. Jadi lu manggung abis-abisan, makannya juga ngaco banget. Iya, kalau manggung kan tidak tentu waktu kadang. Ada yang manggung jam 9, jam 10, itu kan berefek sama jam tidur juga kan. Dan itu lu udah married atau belum ya? Belum. Pas kena GERD? Belum. Oke. Belum. Jadi ketika lu kena GERD, ya sih, gue bisa ngebayangin sih kalau misalnya sesakit itu. Polanya tuh gini, kena GERD, lalu berasa kayak, wah ini gue tanda-tanda gue mau mati nih kayaknya nih. Nah, konsep soal surga dan neraka itu kan muncul tuh. Iya. Pas muncul, kira-kira gue melakukan amalan. Iya, gue bakal masuk mana nih? Amalan penghuni surga apa amalan penghuni neraka ya? Kayaknya gue gak jelas deh. Wow, ya. Gitu. Jadi akhirnya, wah gak bisa nih kayak gini. Jadi 2016, gue dapat serangan itu tuh. Di kepala gue adalah, apa yang gue tinggalkan Nil. Jadi gue kan jatuhnya udah kayak kepala keluarga di rumah, ada bokap, nyokap, adik gue gitu kan. Apa yang gue tinggalkan kayaknya uang, fasilitas apa segala macam kayaknya belum full deh gue kasih ke bokap. Terus tiba-tiba hilang tuh. Tiba-tiba hilang. GERD gue hilang. Tapi setahun itu niatan untuk jadi baik cuman habis di niat aja. Right. Aplikasinya gak ada. Aplikasi gak ada. 2017 Allah kasih lagi. Dang gitu. Nah di situ tuh gue berpikiran, apa yang gue bawa ya? Proposal apa nih yang gue bawa? Oh gitu. GERD lagi 2017? GERD lagi. Proposal apa nih yang gue bawa? Bisa gak gue masuk surga ya? Atau jangan-jangan ini tiba-tiba selesai ending gue gak bagus nih. Ya. Masuk, dapat hukuman deh gue. Gitu.
Nah dari situ gue memperbaiki diri, mulai belajar, nyari banyak referensi, ketemu sana, ketemu sini, nambah circle baru, yang tujuannya adalah merubah diri untuk jadi lebih baik, gitu aja. Lu tadi bilang kayak Tuhan kasih lagi Heeh. GERD. Lu sendiri percaya bahwa Tuhan yang memberikan si Oh GERD iya, tersebut? iya. Ini kayak peringatan kedua. Jadi kalau orang di kantoran ini SP kedua loh. SP3 lu cabut loh. Gitu. SP3 lu cabut gitu. Kenapa lu percaya? Maksudnya Tuhan itu kan Maha Pengasih dan Penyayang gitu. Iya. Kenapa Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang itu justru malah memberikan sebuah penyakit? Gua ngerasanya ini bentuk sayangnya Allah ke gua. Oke. Karena tadi yang gue bilang di awal, setiap manusia itu gue percaya punya gift-nya masing-masing, punya kemampuannya masing-masing. Gua percayanya kemampuan yang gue punya adalah di dunia tarik suara, terus Allah titipin kalau kata ayah mentu wibawa yang lebih daripada orang lain. Maksudnya kita public figure nih kan punya wibawa yang lebih dikenal orang gitu. Betul. Maksudnya kan. Nah, kayaknya Allah pengen gue melakukan sesuatu sebagai bentuk bersyukurnya gue atas kasih sayangnya Allah gitu. Dikasih dulu serangan GERD yang pertama, dilihat nih anak berubah gak ya? Oh enggak. Kasih lagi deh. Dilihat berubah gak ya? Oh gak berubah juga, gue kasih yang ketiga udah selesai gitu. Gue mikirnya gitu. Tapi ini kayaknya waktu kesempatan terakhir gue gitu. Ya udah gue harus memperbaiki diri sekarang, dan gue harus menjadi hamba yang benar-benar seharusnya hamba gitu. Tapi Jal, gue ngerasa kita ini kan, lu tadi bilang gitu bahwa wah amalan-amalan yang udah gue lakuin tuh kayaknya amalan-amalan penghuni neraka. Lu gak ngebunuh bro, lu gak nyuri, lu gak apa ya, mungkin ya kalau nakal kecil-kecil ya udahlah ya, misalnya bohong gitu kecil atau apa. Cuman kan kita ini kan berbuat baik, ya kan, berbuat baik ya mungkin kita tidak punya kedekatan sama Tuhan, tapi kita berbuat baik loh. Apakah kita layak untuk jadi penghuni neraka cuman karena padahal kita ngerasa kita berbuat baik gitu. Gue pengen tahu lebih dalam lagi definisi amalan lu sebagai penghuni neraka di dunia entertainment gitu. Iya, ini buat gue pribadi ya. Kalau di Islam itu ada ininya, ada apanya? Ada persyaratannya. Oke. Satu, bisa dikatakan dia orang Islam adalah kalau dia sudah melakukan syahadat. Dia mengakui bahwa Allah satu-satunya Tuhan dan untuk disembah, dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Betul. Adalah utusannya. Yang kedua sholat. Nah di sini aja udah gue. yang ini nih, yang ini kayaknya, aduh nah, yang di situ aja gue udah, wah, gue masuk ke sana dong, bukan masuk ke sini. Gitu. Right. Jadi maksudnya kayak berbuat baik aja sebenarnya nggak cukup gitu. Kalau yang gue percayain bahwa ya itu tadi ada kategorinya, berbuat baik aja tidak cukup, karena faktor utama yang dinilai itu kayak apa ya? Kalau kita masuk ke perguruan tinggi, itu syarat-syarat pendaftaran tuh harus diserahin kan? Ya. Walaupun sebenarnya kita bisa aja ikut belajar gitu tanpa jadi si mahasiswanya si perusahaan universitas ini gitu. Nyelonong aja masuk, belajar gitu. Betul. Segala macam. Tapi apakah pas pada saat di wisuda nama kita dipanggil? Kan enggak. Nah, so good. Nah, itu tuh yang pemahaman yang gue dapat bahwa kalau gue mau di wisuda kan gue harus mengikuti tata caranya ya. Betul. Daftar dulu jadi mahasiswa, lalu ikut belajar, datang ke kampus, lalu mengerjakan tugas yang dikasih sama dosen. Ya begitu juga istilahnya beragama juga begitu. Jadi kayak apa yang udah Allah kasih
tugas-tugasnya lu lakuin apa enggak. Ya. Karena kan sebenarnya itu tuh bentuk sayangnya Allah tuh gitu. Yang gue percaya ya Nil. Lu disuruh sholat karena di sholat itu adalah kunci lu untuk dapat hadiah. Kalau lu nggak sholat berarti lu nggak dapat hadiah. Sama kayak Dan hadiahnya wisuda tadi. dan hadiahnya tuh Sertifikat wisuda tadi. kelulusan tadi Wisuda gitu. bahwa lu adalah sarjana gitu. I like that. Gue nanya kayak gitu karena banyak dari kita sekarang ini mungkin yang pemikirannya udahlah gue berbuat baik aja udah cukup kok gitu. Tapi dengan berbuat baik kadang-kadang ya baik benar atau salah di mata setiap orang tuh beda gitu. Iya benar. Dan di mata Tuhan ya itu udah jelas, udah ada di Al-Quran, udah ada di Alkitab. Itu di mata Tuhan berbuat benar dan salah udah jelas banget. Tapi kita di sini apa yang budaya kita bilang itu baik belum tentu budaya di luar negeri bilang itu baik. Iya. Gitu. Dan apa yang dibilang budaya luar negeri itu baik belum tentu di kita dibilang baik gitu. Jadi baik itu justru di mata manusia beda-beda. Tapi di mata Tuhan satu. Ya gimana cara taunya apa yang baik di mata Tuhan? Ya tadi sholat. Yang lo bilang kita mempunyai hubungan intim, kita punya berdoa dan selalu membangun hubungan sama Tuhan yang tahu apa yang kita lakukan ini beneran baik atau salah gitu. Iya. Ya. Jadi ya itu yang gue lakukan dulu gitu. Baiknya menurut gue. Betul. Ternyata harusnya baik itu menurut Sang Pencipta gitu. So good. Menurut Tuhan kita gitu, menurut Allah. Misalnya nih, kita ngasih ini bentuknya analogi ya. Ngasih uang ke orang pakai tangan kiri gitu. Baik nggak? Baik sebenarnya. Ya. Baik. Tapi kalau di budaya kita, tangan kiri itu kan nggak sopan, bukannya nggak baik, nggak sopan gitu. Akan lebih baik kalau pakai tangan kanan. Betul. Ngasihnya tuh udah baik. Tapi kalau pakai tangan kiri kan jadinya kurang baik gitu kan. Nah begitu juga dengan beragama yang gue pelajarin bahwa berbuat baik itu bukan cuman kayak kita sama orang baik, nggak ada musuh, nggak ada haters, ngomongnya baik terus, rajin sedekah atau apa segala macam. Tapi ternyata ada beberapa poin-poin yang Allah kasih untuk kita lakuin, ternyata kita nggak lakuin gitu. Ya. Jadi kita baiknya cuma di mata manusia doang. Betul. Takutnya begitu. Tapi itu pun gue dapat pola pikir seperti ini karena proses belajar dan guanya memaksakan diri untuk belajar. Kalau gue ngerasa kalau kita nggak memaksakan diri untuk belajar, kitanya nggak upgrade nantinya. Ya. Kitanya nggak upgrade. Kayak anak TK mau tahu perkalian, dia harus memaksakan diri untuk belajar kan. Betul. Pindah lagi ke SD gitu. Lalu nanti belajar soal Pitagoras dan segala macamnya, naik lagi. Paksain diri lagi. Nah, gue juga memaksakan diri untuk selalu belajar. Jadi istilahnya tuh bukan nunggu. Duduk manis tenang. Nanti biar datang ilham dari mana gitu. Ya. Atau datang nunggu ustadz si Anu lewat lah sini terus baru gue ajak ngobrol. Nggak bisa, kita harus kejar ustadznya gitu, istilahnya tuh begitu. Betul. Lu yang gitu. inisiatif. Iya, inisiatif. Karena gue ngerasanya kayaknya beda deh Nil. Kalau kita yang kitanya yang effort gitu. Ya. Kayaknya hasilnya akan lebih menyenangkan gitu. Ya. Dibanding yang duduk manis doang terus dapat gitu kayak yang oh iya ya. Gitu-gitu doang. Kayak kita sama anak kita aja. Kalau misalnya kita lagi di rumah dan habis itu kita lewat dan anak kita lagi di sofa duduk manis gitu ya, kita cuman halo. Anak kita cuman atau ketika kita pulang rumah anak yang datang habis itu hey gitu langsung meluk dan lain-lain. I think ya kita sebagai ayah juga lebih seneng untuk didatengin dan dipeluk gitu kan. Gitu. So yeah, definitely. Dan salah satu triggernya juga kalau
kembali menjadi hamba yang Allah mau gitu. Itu ya udah punya istri, punya anak gitu. Gue gak pengen anak gue kayak gue zaman dulu. Gitu. Tapi kita juga gak bisa ngomong seperti itu doang tanpa aksi gitu. Betul. Iya kan? Betul. Kita gak pengen anak kita ngerokok gitu misalnya ya. Gue gak mau anak gue ngerokok. Tapi kita yang ngerokok. Ya. Gimana? Iya. Dengan akan gampangnya dia bilang, lu aja ngerokok, masa gue gak boleh? Gitu misalnya. Ya. Jadi kan memang kalau gue pengen anak gue jadi orang yang baik, bapaknya dulu yang harus jadi orang baik. Exactly. Gitu. Harus nyontoin karena dulu. Karena kan anak kan ini kan super mengcopy apa yang dia lihat kan. Betul. Dan circle terdekat adalah bapak ibunya gitu. Betul. Orang-orang di rumah. Kepopuleran tidak bikin gue happy ya happy, tapi nggak yang happy banget gitu loh. Nggak ngerasa tenang gue. Kayak yang secara ekonomi jauh lebih baik daripada itu. Tapi ternyata itu nggak bisa bikin tenang juga. Tapi gue pernah baca gitu ya, dimana lu sebelum nikah emang nyari istri yang mualaf. Aku butuh tantangan yang lebih besar gitu.